Halo sobat horor, tertarik dengan kisah-kisah menyeramkan yang bikin bulu kuduk merinding? Jangan lewatkan channel YouTube horor kami. Dari cerita nyata hingga urban legend yang mengerikan, kami siap membawa Anda ke dunia penuh misteri dan kegelapan. Karena ini adalah zonanya. Subscribe sekarang jika berani. Dan nyalakan lonceng notifikasinya karena di sini ketakutan selalu mengintai. Suara dari dalam sumur. Kisah ini dialami oleh seorang pria bernama Budi pada tahun ke-2015. Ia tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Di rumah warisan keluarganya yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Di halaman belakang rumah itu, terdapat sebuah sumur tua yang jarang digunakan. Orang-orang di desa selalu berkata agar tidak mendekati sumur itu saat malam hari. Tetapi mereka tidak pernah menjelaskan alasannya. Suatu malam, sekitar pukul 11, Budi yang sedang duduk di teras belakang mendengar sesuatu dari arah sumur. Suara perempuan menangis. Awalnya, ia mengira itu hanya angin atau suara hewan. Tetapi semakin lama, suara tangisan itu terdengar semakin jelas. Seolah ada seseorang di dalam sumur. Merasa penasaran, Budi mengambil senter dan berjalan mendekati sumur. Ia menyorotkan cahaya ke dalam. Tapi sumur itu gelap dan dalam, tidak terlihat apapun. Saat hendak berbalik, suara itu berubah menjadi bisikan. "Tolong aku di sini." Budi langsung merinding. Suara itu terdengar sangat nyata, tetapi tidak ada siapapun di dalam sumur. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Mendengar cerita Budi, wajah ayahnya langsung pucat. Dengan suara pelan, ia berkata, "Dulu ada seorang gadis kecil yang jatuh ke dalam sumur ini. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Sejak itu, suara tangisnya kadang masih terdengar di malam hari." Budi tak bisa tidur malam itu. Dan sejak kejadian itu, ia tidak pernah berani mendekati sumur di halaman belakang lagi. Namun, kadang-kadang saat malam tiba dan angin berhembus pelan, suara tangisan itu masih terdengar. Seolah ada seseorang yang belum bisa pergi. Setelah kejadian malam itu, Budi mencoba mengabaikan suara-suara aneh dari sumur. Namun, semakin ia berusaha tidak peduli, semakin sering suara tangisan itu terdengar. Bahkan, terkadang terdengar suara lirih seperti seseorang memanggil namanya. "Budi, tolong aku." Malam demi malam berlalu. Dan kini Budi mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang gadis kecil berbaju putih berdiri di tepi sumur. Wajahnya samar, tetapi matanya terlihat kosong dan penuh kesedihan. Suatu malam, dalam mimpinya, gadis itu mengulurkan tangan dan berkata, "Aku ingin pulang." Budi terbangun dengan napas tersengal. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh arwah di sumur itu. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada orang-orang tua di desa tentang kejadian yang sebenarnya. Dari salah satu tetua desa, ia mendengar kisah yang lebih lengkap. Gadis kecil itu bernama Ratna, seorang anak yatim yang sering dipukul dan ditinggal pergi oleh ibunya. Ia dulu tinggal di rumah yang kini ditempati oleh Budi. Suatu hari, ia menghilang tanpa jejak, dan satu-satunya petunjuk adalah sumur tua di halaman belakang. Warga menduga ia jatuh ke dalam sumur, tetapi saat mereka mencoba menguras airnya, jasadnya tidak pernah ditemukan.
Budi merasa bahwa arwah Ratna masih terjebak di tempat itu bersama keluarganya. Ia memanggil seorang sesepuh desa untuk mengadakan doa bersama di dekat sumur. Mereka menaburkan bunga dan membacakan ayat-ayat suci, berharap Ratna bisa menemukan jalan menuju ketenangan. Budi memberanikan diri mendekati sumur saat suara Ratna semakin jelas. "Aku ingin pulang," bisiknya lirih, mengingat cerita para tetua. Budi sadar arwah Ratna terjebak karena jasadnya belum ditemukan. Ia meminta warga menguras sumur, meskipun hawa di sekitar semakin mencekam. Akhirnya, mereka menemukan tulang belulang kecil di dasar sumur. Dengan ritual pemakaman yang layak, jasad Ratna dikuburkan dengan doa-doa suci. Malam setelah ritual itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, sumur itu tidak lagi mengeluarkan suara tangisan. Setelah ritual doa bersama, keadaan di rumah Budi kembali normal. Suara tangisan dari sumur menghilang. Mimpi-mimpi aneh pun berhenti. Meski begitu, Budi masih merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk mendekati sumur itu di siang hari. Ia menatap ke dalam. Tidak ada tanda-tanda menyeramkan. Namun, tepat saat ia hendak berbalik, sesuatu di dasar sumur menarik perhatiannya. Sebuah benda kecil. Dengan hati-hati, Budi menggunakan bambu panjang untuk mengangkat benda itu. Saat berhasil mengeluarkannya, ia terkejut itu adalah sebuah boneka lusuh. Sudah sangat tua, dengan pakaian yang hampir hancur. Budi segera menunjukkan boneka itu kepada tetua desa. Wajah lelaki tua itu langsung berubah. Itu milik Ratna. Dia selalu membawanya kemana-mana, katanya pelan. Kini Budi sadar, mungkin Ratna selama ini tidak meminta bantuan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu yang ia tinggalkan. Boneka itu adalah benda terakhir yang menghubungkannya dengan dunia ini. Dengan izin warga, Budi menguburkan boneka itu di pemakaman desa, tepat di sebelah makam Ratna. Saat prosesi selesai, angin berhembus lembut, seolah membawa kelegaan. Malam itu, Budi tidur dengan perasaan lebih tenang, yakin bahwa semuanya telah selesai. Namun, tepat di tengah malam, ia terbangun oleh sesuatu. Angin berembus perlahan dari jendela kamarnya yang setengah terbuka. Ada keheningan aneh yang menyelimuti, seolah seluruh dunia menahan napas. Kemudian, terdengar suara langkah kaki kecil di luar kamarnya. Tap, tap, tap. Jantung Budi berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pintu, dan saat itu juga ia melihatnya bayangan seorang gadis kecil berdiri diam di ambang pintu, Ratna. Namun, kali ini wajahnya tidak lagi kosong atau menyeramkan. Mata kecilnya yang dulu penuh kesedihan kini tampak tenang. Ia tersenyum. "Terima kasih, Budi." Seketika tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi butiran cahaya yang berkelip lembut sebelum akhirnya lenyap bersama hembusan angin. Budi menarik napas panjang. Ia tahu, kali ini Ratna benar-benar telah pergi dengan damai. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah itu, malam kembali terasa hangat dan tenang.